kecelakaan atau P3K. Yuk simak materi selengkapnya. Pertolongan pertama, penanganan darurat pada seseorang atau lebih korban yang mengalami sakit atau cedera sebelum mendapat perawatan medis oleh orang yang terlatih seperti dokter atau paramedis. Pertolongan pertama dapat menyelamatkan jiwa manusia atau meningkatkan fungsi tanda-tanda vital kehidupan seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan jalan pernapasan. Dalam tujuan khususnya, P3K dapat mencegah si korban menjadi lebih buruk keadaannya dan meringankannya dari rasa sakit dan penderitaan. Dalam keadaan kritis, waktu beberapa menit saja dapat membuat perbedaan besar antara sembuh dan kematian. Kelengkapan P3K sangat tergantung pada kebutuhan penanganan korban dan tingkat pengetahuan serta keterampilan dari si penolong. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah melakukan evaluasi pengamatan terhadap kondisi awal si korban. Salah satu metode dalam mengevaluasi kondisi korban adalah metode ABC yang berasal dari A. Airway, apakah jalan udara atau pernapasan terbuka atau terhalang oleh debu, air, atau darah kering. B. Breathing, apakah korban bernapas? Lihat, dengar, dan rasakan hembusan napas si korban. C. Circulation, apakah ada denyut nadi? Apakah ada pendarahan luar? Periksa perubahan warna kulit si korban dan suhu tubuh sebagai indikasi adanya masalah peredaran darah. Pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD ialah suatu istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dengan semakin kompleksnya kehidupan kita dan lingkungannya, maka PPGD sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Petunjuk P3K. Pertama, meringankan penderitaan si korban. Kedua, mencegah pendarahan dan infeksi. Dan yang ketiga, mencegah bahaya cacar dan kematian. Tujuan utama PPGD adalah penyelenggaraan PPGD bukan berarti pengobatan korban, tetapi menyelenggarakan pertolongan pertama sementara menunggu pertolongan dari ahli. Prosedur P3K langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan keadaan si korban. Yang kedua, jika mungkin bawa korban. Lakukan apa saja yang bisa dikerjakan serta sesegerakan memberi berita pada dokter. Yang ketiga, tertib dengan masyarakat di sekitarnya. Dan yang terakhir, jika keadaan memaksa dan ahli belum ada, lakukan prosedur gawat darurat. Cara menghentikan pendarahan. Pertama, menggunakan jari tangan yaitu menekan pembuluh darah yang terdekat antara luka dengan jantung. Yang kedua, menggunakan kain bersih atau pembalut sapu tangan pada luka. Ketiga, menggunakan pembalut tekan. Dan yang keempat, menggunakan tourniquet hanya pada pendarahan tertentu yang besar yang membahayakan jiwa korban. Catatan, orang dewasa mempunyai darah kurang lebih 6,25 liter. Kehilangan darah sebanyak 1, liter saja dapat mengakibatkan kolaps. Kehilangan darah hingga 2,25 liter dapat menyebabkan kematian. Pembalut. Tujuan dari pembalut adalah mencegah atau menghindari terjadinya cemar atau infeksi akibat kuman atau racun pada luka. Adapun macam-macam pembalut, di antaranya yang pertama pembalut segitiga atau mitela, yang kedua perban atau pembalut gulung, yang ketiga pembalut cepat atau band-aid. Bidai. Bidai adalah alat yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan kedudukan tulang yang patah atau fraktura atau retak fisura. Pembidaian disebut juga fiksasi. Tujuan dari pembidaian adalah untuk mencegah pergerakan tulang yang patah agar tidak menjadi bertambah parah, juga untuk mengurangi rasa sakit. Syarat-syarat bidai. Yang pertama, bidai harus kuat. Kedua, pemasangan bidai tidak boleh terlalu ketat. Banyak benda yang dapat dipergunakan untuk bidai darurat apabila pita yang sudah jadi tidak tersedia, antara lain 1. Anggota badan sendiri, sangat darurat. 2. Papan, bilah bambu, dan kayu. 3. Karton atau majalah yang agak tebal tentunya. 4. Bantal guling atau selimut untuk mengurangi rasa sakit. 5. Air splint atau bantalan udara. Dan 6. Vakum matras. Patah tulang dan retak tulang. Patah tulang fraktural menurut keadaan patahnya dibagi menjadi: yang pertama, patah tulang terbuka apabila patah tulang yang sampai menembus kulit sehingga terjadi pendarahan. Yang kedua, patah tulang tertutup apabila patah tulang yang tidak sampai menembus kulit tetapi terjadi pembekakan atau memar. Gejala patah tulang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota badan yang patah tidak dapat digerakkan. Kedua,
bentuk tubuh atau anggota yang patah mengalami perubahan timbul pembengkakan. 3. Membengkak dan warna kulit kebiru-biruan. 4. Berderak-derik. Dan yang kelima, demam dan rasa nyeri yang hebat. Pertolongan pertama yang dapat dikerjakan adalah yang pertama, hentikan pendarahan dengan pembalut atau penasat. Yang kedua, tutuplah luka dengan pembalut yang steril. Yang ketiga, kerjakanlah pembiayaan yang memenuhi syarat, lalu anggota badan yang patah ditinggikan. Segeralah bawa ke rumah sakit atau ahli penanganan perawatan tulang. Luka. Jenis-jenis luka berdasarkan sifatnya terdiri dari 1. Luka iris, 2. Luka gigitan binatang, 3. Luka gores atau parut, 4. Luka bakar, 5. Luka tusuk, dan 6. Luka akibat zat kimia atau penyakit dan sebagainya. Jenis-jenis luka berdasarkan tempat luka itu adalah yang pertama, luka dalam atau jika luka terjadi di dalam tubuh, terdapat darah yang menetes atau mengalir keluar. Yang kedua, luka luar atau pendarahan di dalam tubuh memar.